Selamat datang kembali di Fear Dokumentari. Dalam rentang kehidupan yang singkat ini, kita seringkali dihadapkan pada realitas yang kabur, antara kebenaran dan ilusi, antara kritik dan kebencian, serta antara harta warisan dan kekayaan jiwa. Hari ini, mari kita mengurai sebuah benang merah dari berbagai dinamika kehidupan dan komunikasi manusia modern. Sebuah refleksi mendalam tentang bagaimana pikiran kita bekerja, bagaimana kita menyikapi perbedaan, dan apa yang sebenarnya kita tinggalkan ketika waktu kita di dunia usai. Pernahkah Anda merasa ada seseorang yang begitu mudah membaca pikiran, rahasia, atau masa lalu Anda? Dalam ilmu psikologi modern, hal ini bukanlah sebuah keajaiban supranatural, melainkan teknik manipulasi perilaku dan pikiran, yang kerap dikenal dengan istilah cold reading atau efek Barnum. Ini adalah seni membaca bahasa tubuh, menebak probabilitas kebiasaan manusia, dan menyusun kalimat ambigu yang seolah-olah sangat personal bagi siapa saja yang mendengarnya. Sayangnya, celah psikologis ini seringkali dieksploitasi. Ketika jiwa manusia sedang berada di titik terendah, logika rasional akan runtuh. Disinilah oknum-oknum yang mengklaim memiliki kekuatan gaib masuk meraup keuntungan pribadi dari keputusasaan tersebut. Dari kacamata keislaman, ini adalah sebuah peringatan keras. Mengapa Islam sangat melarang kita mempercayai peramal atau dukun? Karena hal itu merusak fondasi paling murni, yaitu tauhid. Ketika kita menggantungkan keyakinan pada selain Allah, kita tidak hanya kehilangan arah spiritual, tetapi pikiran kita juga sedang dimanipulasi secara psikologis. Menjaga tauhid pada hakikatnya adalah menjaga kewarasan logika dan kemerdekaan pikiran dari belenggu tipu daya. Di era digital yang riuh ini, sangat mudah bagi kita untuk terjebak dalam ruang gema kita sendiri. Kita merasa paling benar dan menganggap mereka yang berseberangan pandangan sebagai ancaman atau musuh. Namun, kedewasaan sejati diukur dari seberapa mampu kita duduk bersama mereka yang mengkritik kita. Dalam sebuah ekosistem yang sehat, kritik dari luar adalah sebuah penyeimbang. Sebuah check and balance, menyingkirkan semua suara bising yang mengkritik kita hanya akan menciptakan keheningan. Dan keheningan absolut seringkali bukanlah tanda kedamaian, melainkan awal dari sebuah otoritarisme jiwa. Secara psikologis, dibutuhkan ego yang sangat rendah dan kebesaran hati untuk mengundang lawan pemikiran ke meja yang sama. Berbeda pandangan tidak harus berarti membenci. Dalam Islam, kita diajarkan tentang keluhuran akhlak saat berbeda pendapat. Ketika kita membuka dialog, kita tidak hanya sedang menurunkan ego, tetapi kita sedang membangun jembatan. Menjembatani niat baik yang mungkin selama ini tersumbat oleh buruk sangka. Banyak orang tua hari ini menghabiskan usianya sibuk mengumpulkan harta untuk ditinggalkan sebagai warisan. Namun, mereka lupa pada satu tugas yang jauh lebih esensial, mempersiapkan kapasitas jiwa sang pewaris itu sendiri. Memberikan segala kemewahan dan keistimewaan tanpa melatih mental sebuah generasi adalah sebuah jebakan. Secara psikologis, karakter yang rapuh lahir dari motivasi yang hanya didorong oleh tekanan sosial. Sebaliknya, pendidikan yang berhasil adalah ketika seseorang memiliki akses terhadap segalanya, namun ia memilih untuk hidup bersahaja karena ia tidak lagi membutuhkan validasi dari luar. Ia kebal terhadap tekanan sosial. Dalam Islam, kekayaan adalah ujian. Mewariskan adab, ilmu, dan ketangguhan mental jauh lebih mahal daripada mewariskan gunung emas yang kelak bisa menghancurkan karakter mereka jika mereka tidak siap memikulnya. Pada akhirnya, seiring berjalannya waktu dan bertambahnya kedewasaan, ambisi-ambisi duniawi yang meledak-ledak perlahan akan mereda. Hal-hal yang dulunya terasa sangat mendesak, berubah menjadi sekadar latar belakang. Kebahagiaan sejati seringkali ditemukan dalam kesederhanaan, dalam kesunyian pagi, dalam secangkir kopi yang diseduh perlahan, dan dalam rasa syukur atas napas yang masih diizinkan berhembus bebas. Fase ini adalah titik balik. Fokus hidup bukan lagi tentang apa yang bisa kita ambil dari dunia, melainkan legasi apa yang bisa kita berikan. Kita menyadari bahwa siklus hidup ini adalah tentang menyemai kebaikan, memohon ampunan atas segala salah dan dosa, serta menyiapkan bekal untuk sebuah perjalanan panjang pulang ke hadiratnya. Jangan takut jika suatu hari nanti nama kita dilupakan oleh zaman. Takutlah jika selama kita hidup, kita tidak pernah menjadi jalan kebaikan bagi orang lain. Karena pada akhirnya, yang abadi bukanlah gelar, bukan tumpukan kekayaan, dan bukan seberapa kuat kita memanipulasi dunia. Yang tersisa hanyalah amal yang terus mengalir, dan jiwa-jiwa yang pernah kita bimbing dengan keikhlasan. Mari kita bangun esok hari dengan kesadaran yang baru, menjaga akal dari tipu daya,
melapangkan dada untuk merangkul perbedaan, dan menyiapkan generasi penerus yang tangguh jiwanya. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyelami makna ini. Sampai jumpa di renungan kehidupan selanjutnya, hanya di Firdo Kumetari.